Hai, halo semuanya. Selamat datang di channel YouTube Explore Jepang. Apa kalian pernah lihat bunga sakura secara langsung? Hari ini, aku mau ajak kalian hunting sakura di Kamakura, kota tua yang dekat dari Tokyo. Kita bakal jalan-jalan di Kamakura sambil nyari sakura yang lagi full blooming dan tentunya menikmati makanan khas Jepang juga ya guys. Yuk, Explore Jepang. Let's go! 片瀬江ノ島行きとなります。 Kamakura adalah kota wisata bersejarah yang terletak tidak jauh dari Tokyo, hanya sekitar 1 jam naik kereta dari stasiun Shinjuku. Oke guys, sekarang jam 9 pagi, kita udah sampai di Kamakura. Keluar dari pintu stasiun Kamakura, kita akan melihat spot yang paling terkenal di sini, namanya Komachi Street. Melewati gerbang merah ini yang dulunya jadi jalur utama para peziarah yang menuju ke kuil Tsurugaoka Hachiman. Kalau jam segini, toko-toko masih belum buka, jadi mungkin nanti siang aja ya, kita balik lagi ke sini. Pasti rame banget deh. Tujuan kita hari ini cuma satu, sakura ya guys. Sakura itu susah diprediksi karena kita nggak tahu kapan bloomingnya. Jadi kita harus kejar-kejar sakura yang lagi mekar, cari tempat yang full blooming lewat medsos. Nah, setelah saya cari-cari info sakura di medsos, saya memutuskan untuk melipir dikit dari hiruk-pikuk Tokyo ke Kamakura gitu. Oke, sambil jalan-jalan dalam suasana santai di bawah pohon sakura, kita udah sampai di spot berikutnya. Salah satu kuil Shinto yang terkenal di Kamakura namanya Tsurugaoka Hachimangu. Di sini ada juga pohon sakura banyak, jadi enjoy sakura guys. Oh iya, tapi jangan disuntuk, apalagi dipetik ya, biar semua orang bisa menikmati keindahannya. Kebetulan, beberapa gadis kuil berjalan melewati depan aku. Coba lihat, cara jalannya mereka juga anggun banget. Menurutku, ini benar-benar terasa nuansa Jepang ya. Di Jepang, ada tradisi berjalan melewati Chinowa, yaitu lingkaran yang terbuat dari jerami untuk membersihkan diri dari hal-hal buruk dan memohon kesehatan dan keselamatan. Biasanya, Chinowa ini dilewati sambil berjalan memutar ke kiri, ke kanan, terus ke kiri lagi, membentuk pola angka 8. Habis itu, kita maju ke depan dan berdoa di kuil. Gitu caranya. Kapan-kapan kalau sempat, coba aja ya. Oh iya, kalian pernah lihat Temizu ya? Hampir setiap kuil Shinto di Jepang punya tempat seperti ini. Ini tata caranya. Setelah mengambil air dengan gayung, cuci tangan kiri dulu. Terus tangan kanan, lalu tangan kiri lagi. Habis itu, ambil sedikit air untuk berkumur. Sebelum berdoa, kami orang Jepang biasanya membersihkan diri dulu di Temizuya ini.
Nah, kita balik lagi ke Komachi Street. Jalan sepanjang 300 meter ini bisa dibilang surga buat pecinta kuliner dan belanja. Mau ngemil? Ada. Mau nyoba makanan khas Jepang? Ya, banyak. Mau beli oleh-oleh? Tas, aksesoris, lengkap. Kita menyusuri jalan sambil lihat-lihat ada apa saja ya guys. Seru banget nih. Aku nyobain waffle yang baru dipanggang di depan toko. Adonannya dipanggang langsung saat dipusang, lalu diisi dengan isian yang kita suka. Banyak banget pilihannya guys. Cocok buat dinikmati sambil jalan-jalan. Isian yang paling populer custard, matcha, dan coklat katanya. Masih hangat dan isiannya cukup banyak. Mantap! Begitu masuk ke gang kecil di samping toko kue tradisional Jepang yang menghadap ke Komachi Street, ternyata ada kafe cantik yang tersembunyi di belakang. Lihat deh, suasananya keren kan? Yuk kita istirahat sebentar sambil menikmati kue Jepang otentik di sini. Ya, aku pesan ini. Isinya shiratama mochi, kacang merah manis, dorayaki, dan es krim. Lengkap banget ya. Terus aku nyobain juga matcha asli dan dorayaki. Menurutku, kafe ini tidak terlalu formal, jadi cocok buat mampir sebentar dan makan camilan di dalam ruangan AC untuk refresh. Oke guys, sekarang kita udah sampai di salah satu hidden gem di Kamakura yang wajib dikunjungi, yaitu Kuil Hokokuji. Jujur, ini salah satu tempat yang dari lama aku udah penasaran banget. Tempat ini terkenal dengan kebun bambunya yang istimewa. Jadi, kuil ini bukan cuma sakura saja, tapi pemandangan hutan bambu juga luar biasa. Suasananya juga super santai dan bikin betah. Yuk, pertama kita nyari pohon sakura dulu yuk. Kan tujuan utama hari ini. Susahnya, sakura ini
Mekar 1 tahun sekali, musimnya sangat singkat. Kurang lebih 1-2 minggu aja. Belum lagi, cuacanya juga harus bagus. Takutnya, tiba-tiba hujan, tiba-tiba udah rontok. Pas kalian datang, malah bunganya udah nggak ada. Bisa jadi begitu. Nah, kalau kondisi sakura di sini masih kurang beberapa hari aja. Kalau lagi 1 minggu, pasti hulu blooming nih. Gimana? Tapi cukup cantik kan? Wah, bambunya tinggi banget ya. Begitu masuk ke area bambu sini, suasananya langsung berubah. Terasa sejuk dan tenang. Suara angin yang berhembus di antara bambu bikin suasana di sini makin menenangkan. Padahal kita masih di kota Kamakura, tapi rasanya seperti berada jauh dari keramaian kota. Di tengah hutan bambu ini juga ada kedai teh tradisional. Kita bisa duduk santai di sana, minum green tea sambil melihat bambu dari dekat. Sumpah, spot ini benar-benar bikin betah. Sebenarnya sih, aku mau mampir ke sana. Tapi, tadi barusan makan kue dan minum matcha di kafe. Ya udah, skip aja deh. Keren kan? Ya, enjoy ya guys. Setelah seharian menikmati bunga sakura dan menjelajahi Kamakura, saatnya menutup perjalanan kita kali ini dengan makanan favorit orang Jepang, yaitu soba, salah satu hidangan mie yang paling ikonik di Jepang. Soba dibuat pakai tepung gandum kuda atau buckwheat. Di restoran ini, mereka menyarankan untuk mencicipi suapan pertama sobanya dengan garam, bukan dengan kuah, biar aroma khas mie ini lebih terasa katanya. Yuk kita nyobain dulu. Habis itu, baru celupkan mie ke kuah seperti biasa. Saat musim panas tiba, biasanya kami orang Jepang suka makan mie yang disajikan dingin. Namanya zarusoba. Diingat ya guys, zarusoba. Recommended banget. Hai,
Ini aku pesan zarusoba yang disajikan bersama tempura. Yeay. Itadakimasu. Tempuranya baru digoreng. Pilihannya banyak banget. Ini ada sayuran, ada jamur, ikan, sampai udang. Coba lihat, ini renyah, enak, dan fresh. Apalagi udangnya gede banget nih. FYI, kadang ada video yang dibuat orang asing nunjukin cara makan soba dingin seperti seruput kuahnya dulu, baru celupin sobanya ke kuah, terus makan gitu. Tapi menurutku cara ini kurang tepat. Rasa kuahnya cukup strong, asin, jadi jangan diminum langsung ya guys. Celupin sedikit sobanya ke kuah, lalu seruput sambil menikmati aroma soba dan rasa kuahnya. Kuahnya memang asin, tapi gurih dan kaya rasa. Kalau dicoba dengan soba, kombinasinya mantap. Oke, terima kasih sudah menemani aku seharian hunting sakura dan makan juga. Untuk video kali ini, aku tutup di sini ya. Hari ini benar-benar puas lihat sakura. Ternyata memang indah banget ya kalau dilihat langsung. Semoga teman-teman suka video aku kali ini. Yuk, kita hunting sakura bareng lagi saat musim sakura tahun depan ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar ya guys. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Yuk, explore Jepang. Mata aimashou. Sayonara.